Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Jamlah. Hari ini kita akan belajar tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 5 mata pelajaran IPS. Nah, sebelum memulai pelajaran, maka sebaiknya berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah yang menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu, kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Yang pertama yang akan Ibu bahas adalah di lingkungan rumah. Apa saja sih makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah? Perhatikan ya. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Jadi, yang muda menghormati yang tua, begitu pula yang tua menghormati yang muda supaya di dalam lingkungan keluarga itu jadi tercipta hubungan yang harmonis. Makanya kita wajib atau harus saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi, barang apapun yang kalian gunakan, kalau itu buatan dalam negeri, jadi kalian harus bangga karena itu adalah produk buatan Indonesia. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Nah, misalkan ibunya lagi sibuk nih di dapur. Jadi kalian pun harus ikut membantu supaya pekerjaan ibu atau ayah di dalam rumah itu cepat selesai. Karena pekerjaan yang dikerjakan secara bersama-sama itu akan memudahkan pekerjaan itu secepat selesai. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Nah, jadi hidup rukun itu harus diciptakan di lingkungan keluarga dulu. Setelah itu nanti di lingkungan masyarakat, lalu di lingkungan sekolah. Jadi kalau kita itu sudah terbiasa rukun dengan adik, rukun dengan kakak, insya Allah di dalam rumah itu akan tercipta hubungan yang harmonis atau yang menyenangkan. Seperti itu ya. Karena posisi kita sekarang ini kan belajar di rumah. Otomatis kita lebih sering berinteraksi dengan keluarga. Untuk itu, kalian wajib saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga, kemudian bangga memakai barang buatan dalam negeri, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir, yang rajin membantu orang tua. Nah, ini juga Ibu bahas tadi, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Ya, termasuk sudah membantu orang tua itu juga hal yang harus kalian bisa lakukan di dalam rumah. Itu adalah makna proklamasi Indonesia dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Baik, selanjutnya kita akan bahas makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, apa saja sih maknanya? Perhatikan ya, simak baik-baik dan terapkan. Saat nanti kalian sudah memasuki sekolah, otomatis kan kalian melakukan kegiatan nih di dalam sekolah. Nah, apa saja sih yang makna proklamasi yang bisa kalian lakukan di sekolah, yang bisa kalian terapkan di sekolah? Sama seperti kemarin yang kita pelajari tentang penerapan makna sila-sila di kehidupan sehari-hari itu juga harus diterapkan. Jadi perlu diingat dan diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang pertama di lingkungan sekolah yaitu mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Nah, kalau kalian punya cita-cita, otomatis dari sekarang kalian harus giat belajar, rajin belajar, membaca buku, terus mencari materi-materi tambahan dari internet misalnya. Kan sekarang kalian belajarnya itu via online kan, otomatis HP atau handphone kalian itu bisa pegang
ada yang punya sendiri, ada yang harus dia ya, yang masih punya orang tuanya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin HP yang kalian punya itu untuk belajar dengan giat. Jadi bukan berarti kalian punya HP terus digunakan untuk main game atau yang lain-lainnya yang tidak bermanfaat seperti itu ya. Sehingga nanti kalau misalkan kalian disuruh kumpulkan tugas nih, sedangkan tugas kita ini kan sekarang ini harus dikumpulkan melalui online, otomatis ibaratnya itu kalian butuh kuota nih. Tapi kalau kuotanya dipakai untuk main game, sayang sekali kan, sehingga kita nggak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Jadi dimaksimalkan sekali ya kuotanya itu untuk belajar. Oke, selanjutnya mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Nah, kadangkala ibu sering perhatikan nih kalau misalkan di sekolah ibu itu ada anak-anak yang ngobrol sendiri dengan temannya atau gangguin sepatu temannya. Nah, itu tidak baik ya. Yang harus kalian lakukan pada saat upacara adalah mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat. Bagaimana caranya? Berdiri tegak pada saat hormat-hormat, kemudian pada saat pemimpin barisan menyiapkan barisannya harus juga diikuti ketika pembina upacara memberikan amanat, juga ibaratnya harus didengarkan dengan baik, ambil baiknya, kemudian diterapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya, mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Nah, ini juga harus kalian terapkan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun masyarakat, yaitu mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengenang perjuangan para tokoh dalam merumuskan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Nah, sempat kan dengar kegiatan pramuka itu ada yang membuat seperti ini dan ini, itu kan katanya, dan itu ibaratnya tidak terjadi, ibaratnya terjadinya bukan di sekolah kita ya, hanya di sekolah tertentu saja. Nah, jadi jangan karena kalian pernah mendengar pramuka itu seram, sehingga tidak mau mengikuti pramuka, itu salah. Jadi kegiatan pramuka itu baik untuk melatih kepemimpinan kalian, kemudian kedisiplinan kalian. Jadi, mengikuti kegiatan pramuka itu tidak harus ditakuti, seperti itu. Selanjutnya, toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Nah, kalian kan satu kelas itu tidak sama ya sukunya. Nah, contohnya ibu nih dengan kalian. Ibu sukunya asli dari Kabupaten Pasir. Nah, suku ibu suku Pasir. Sedangkan keluarga ibu ada juga yang sukunya suku Jawa, misalkan Bugis. Nah, tapi kita harus saling menghargai, saling memberi toleransi antara sesama manusia, ibaratnya meskipun dia berbeda suku ataupun agama. Nah, misalkan agama kita berbeda nih, kita punya teman agamanya misalkan Hindu, saat dia beribadah kita hargai. Bukan menghargai itu bukan berarti mengikuti saat dia beribadah, tidak. Menghargai itu ibaratnya dia saat dia beribadah, biarkan dia beribadah dengan baik. Nah, begitu pula dengan kita, seperti itu. Selanjutnya, di lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini otomatis di sekitar rumah kalian juga ya. Apa sih makna proklamasi yang bisa kalian terapkan? Perhatikan ya. Yang pertama, kerjasama dalam mempersiapkan peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi kalau di dalam lingkungan masyarakat ada kerja bakti atau gotong royong dan itu untuk mempersiapkan peringatan proklamasi, kalian juga harus ikut andil. Apalagi sekarang kan sudah kelas 6 nih. Jadi ibaratnya nggak harus nunggu nanti dewasa baru ikut gotong royong, tidak. Jadi belajarlah dari sekarang. Selanjutnya, bersatu menjaga kerukunan bangsa. Nah, artinya tidak boleh berkelahi, tidak boleh saling mengejek ataupun berbuat sesuatu yang bisa menimbulkan kerukunan bangsa tadi jadi terpecah belah. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Jadi,
Seperti yang tadi di lingkungan rumah, kita pun juga harus terapkan nih di lingkungan masyarakat, yaitu saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia. Mau berbeda suku atau berbeda agama, kita harus tetap saling menghormati dan menghargai. Ingat ya. Selanjutnya, mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Jadi kita harus dukung nih apa saja kegiatan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau misalkan kalian nih, sebenarnya sih Ibu kadang agak kurang setuju nih kalau misalkan ada anak-anak yang ibaratnya mengedepankan urusan pribadinya daripada urusan bersama. Itu sangat-sangat sangat-sangat yang gimana gitu ya. Jadi ibaratnya kalau untuk kepentingan bersama itu yang harus wajib kalian utamakan. Contohnya di dalam kelas nih, misalkan di dalam kelas ini kebersihan kelas. Nah, meskipun di dalam kelas itu sudah ada daftar piket harian, tetap harus kalian utamakan untuk kepentingan bersama, yaitu maksudnya kayak bersih-bersih, gotong royong dalam kelas, merapikan kelas, memperindah kelas. Nah, itu juga kepentingan kalian bersama-sama. Jangan mentang-mentang, hari ini saya tidak piket, ngapain saya membantu kamu? Nah, itu juga tidak baik. Jadi, ibaratnya kita boleh membantu teman kita yang sedang piket. Jadi seperti itu ya makna proklamasi yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Sekian dan terima kasih untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.